Seperti kita lihat, sistem konverter DC-DC terdiri dari sumber tegangan AC, penyearah, konverter DC-DC, dan beban. Kita lihat untuk konverter DC-DC kontrol oleh PWM. PWM masih memerlukan driver agar switch bisa berproses switching. Kita lihat penyearah tidak mempunyai kontrol. Jadi penyearah ini tanpa kontrol. Sumber tegangan AC tentunya berasal dari perusahaan listrik. Maka diambil dari sumber tegangan listrik di rumah, ada di suatu kantor, atau di suatu tempat tertentu, industri misalnya, maka yang kita manfaatkan adalah RMS-nya. Kemudian nilai yang sudah ber-RMS itu akan diterima oleh penyearah. Oleh penyearah keluar tegangan PD di anak panel nomor 2 ini. Tegangan PD yang dimanfaatkan oleh pekerjaan konverter DC-DC adalah nilai rata-ratanya. Sedangkan ripple-nya menjadi panas yang diterima oleh komponen-komponen di dalam konverter DC-DC. Jadi diperlukan kapasitor. Itu ya pertanyaannya. Apakah diperlukan kapasitor sehingga menjadi rata sinyal arus maupun tegangan yang masuk di konverter DC-DC? Tidak apa-apa, bagus untuk mengurangi panas. Tetapi pada anak nomor 1 akan meningkat dayanya. Jadi daya yang harus dimasukkan ke sistem penyearah konverter sampai beban itu meningkat karena adanya C. Kalau begitu tidak memakai C, ya nggak masalah. Biar panasnya itu diterima di komponen konverter DC-DC, dan dengan frekuensi PWM yang tinggi, maka ripple di luaran, dalam hal ini PU, menjadi lebih kecil. Kalau ripple di sini lebih kecil, maka beban akan lebih dingin. Berarti di sini tidak perlu kapasitor. Tetap diperlukan, tetapi lebih kecil. Kenapa? Tetap diperlukan kapasitor walaupun kecil untuk menghilangkan sama sekali ripple. Jadi tetap diperlukan kapasitor walaupun kecil untuk menghilangkan ripple. Kalau ripple kecil dibiarkan terus juga nggak masalah tanpa kapasitor. Kemudian konverter DC-DC terdiri dari apa saja? Konverter DC-DC terdiri dari buck bus, cak. Ini tidak saya sebut dulu. Yang saya sebut adalah buck bus, dan cak. Kenapa? Karena ciri khasnya ini adalah PWM-nya 1. Dan luarannya tipe O berciri khas tidak mengandung AC. Jadi murni DC. Ya. Sedangkan full bridge PWM-nya 2. Maka luarannya di sini bisa mengandung AC. Walaupun dominan DC tetapi bisa mengandung AC. Full bridge dengan 2 PWM bisa saja diatur keluarannya sehingga menjadi AC walaupun terbatas. Saya ulangi tentang PWM. Jadi PWM untuk buck, bus, dan cak, tapi juga buck bus, nah ini, itu PWM-nya cuma 1. Kita sebut PWM tunggal. Itu saja ya. Sedangkan full bridge PWM-nya 2. PWM 2 itu mempunyai model, jadi PWM 2 ini mempunyai 2 model. Masing-masing model tetap mengeluarkan 2 PWM. Jadi modelnya full bridge ini adalah bipolar 1, bipolar juga mengeluarkan 2 PWM. Kemudian unipolar keluar 2 PWM juga. Karena PWM-nya itu 2, walaupun bipolar dan unipolar, maka luarannya ini bisa mengandung AC, DC mengandung AC, tetapi bisa diatur arusnya itu murni DC, positif maupun negatif. Tetapi bisa diatur juga AC, plug AC, jadi AC murni. Tapi bisa diatur juga, dan bisa diatur juga DC mengandung AC. Itu full bridge. Keluarannya bisa DC mengandung AC. Full bridge masih banyak direkayasa lagi untuk menjadi misalnya inverter. Sebetulnya
Kalau ditinjau dari rangkaian dayanya, full bridge dengan inverter itu rangkaiannya sama. Jadi saya ulangi, full bridge dengan inverter rangkaiannya sama. Tapi yang satu bisa menjadi AC yang sesuai kita kendaki, yang satu untuk menjadi AC itu sulit, tetapi dominan DC. Tetap mengandung AC, tetapi DC-nya tetap dominan. Nah, kalau full bridge converter DC-DC, itu PWM-nya kalau full bridge converter DC-DC, PWM-nya dua jenis, bisa unipolar, bisa juga bipolar. Tetapi untuk menjadi inverter, maka PWM-nya perlu diubah, yaitu menjadi PWM multifasa. Tentunya sangat berbeda. PWM bipolar berbeda dengan PWM unipolar. Berbeda juga dengan PWM multipas. Seperti gambar yang sudah ditunjukkan, yaitu skema konverter DC-DC full bridge. Sumber tegangan masukan sebesar 20 volt DC ditandai sebagai VD. Konverter ini mengontrol sebuah motor SAN dengan penguatan terpisah dan sinyal kendali dari dua buah PWM, yaitu PWM 1 dan PWM 2. Sistem ini dapat dioperasikan dalam dua mode, yaitu mode bipolar atau mode unipolar. Kita akan fokus dulu pada mode unipolar. Nah, bagaimana kerjanya mode unipolar? Ketika sinyal PWM aktif, TON lebih lama dibandingkan dengan T off-nya, maka tegangan VAB menjadi positif. Sebaliknya, jika T off lebih lama dari T on, maka tegangan VAB bisa negatif. Dalam simulasi dengan tegangan input VD sama dengan 20 volt dan dengan TON yang lebih kecil daripada T off, maka konverter ini menghasilkan VAB sebesar min 15 volt. Jadi memang tergantung lebar pulsa TON-nya. Di sini dimisalkan VAB sebesar min 15 volt karena durasi TON lebih kecil dari T off. Tetapi perlu diingat bahwa motor SAN kita memiliki tegangan GGL VCD sebesar 10 volt positif. Tentu saja arus akan mengalir balik alias arah arusnya negatif. Sering disebut motor sedang mengalami pengereman regeneratif atau sedang tertahan oleh gaya medan baliknya. Tetapi bisa juga motor dalam kondisi bergerak mundur. Arus mengalir dari titik C D ke titik AB. Dengan perkataan lain, arus mengalir dari beban ke sumber tegangan AB. Dengan perkataan lain lagi, arus bergerak ke arah negatif. Karena tegangan beban positif 10 volt, sedangkan tegangan sumber minus 15 volt. Arus mengalir dari tegangan positif ke tegangan yang lebih kecil, apalagi lebih kecil dari 0, minus 15 volt. Ini adalah gambaran dua PWM. Kedua PWM bermode unipolar. PWM sebelah kiri TON lebih panjang daripada T off atau TON lebih besar daripada T off, mengakibatkan tegangan luaran VAB positif. Sedangkan PWM sebelah kanan menunjukkan durasi T on lebih sedikit daripada T off-nya atau T on lebih kecil daripada T off-nya, mengakibatkan tegangan luaran VAB negatif. Oh iya, TON ya T on itu hanya masalah penyebutan atau masalah membacanya saja.
Ini adalah rangkaian konverter DC-DC full bridge dengan tegangan masukan rata-rata 20 volt dan dengan POM unipolar di gambar berikut. Dan dengan TON lebih kecil daripada TOFF, maka tegangan luaran VAB negatif. Sekali lagi tegangan VAB negatif. Dalam contoh di topik ini, tegangan luaran VAB minus 15 volt. Perbedaan tegangan yang menyolok ini bisa mengakibatkan arus yang besar. Arus lagi. Nah, ini sinyal PWM unipolar. Ciri khasnya kedua sinyal tidak bergantian on dan off-nya. Tetapi sinyal yang berdurasi lebih kecil akan berada di tengah sinyal yang berdurasi lebih panjang. Jadi, saling bertumpuk. Berarti ada kemungkinan semua switch akan on bersama-sama. Ini rangkaiannya. Perhatikan saklarnya. Tertutup semua kan? Artinya on semua. Bagaimana arus, bagaimana tegangan? Penonton harus tahu arah arus. Harus tahu sifat induktor. Harus tahu posisi pulsa teon. Teon harus masuk ke switch yang mana? Salah masuk switch berakibat salah perhitungan. Ini adalah PWM unipolar. TON-nya lebih sempit daripada TOFF. Lantas, apa hubungannya dengan rangkaian konverter DC-DC? Yakni sinyal TON harus dihubungkan ke pasangan switch yang tepat. Ini contohnya pasangan switch yang tetapnya. Merah dengan merah. Biru dengan biru. Pasangan ini jangan diubah-ubah lagi. Entar kacau guys. Kita fokus pada TON berarti sinyal itu harus dimasukkan ke gate switch S1, S2, S3, atau S4. Switch yang mana ya? Nah, hati-hati dalam memilih switch untuk TON. Jika salah memilih switch, maka analisis, perhitungan, dan desain kacau. Sinyal TON harus masuk ke switch yang benar. Sinyal TON sudah dipilih yakni sesuai gambar. Maka sinyal ini harus dimasukkan ke switch yang benar. Mana switch yang benar, maka kita harus mencoba dengan metode loop arus. Hasil analisis harus menghasilkan tegangan EAB positif. Dilihat dari jalan arusnya saat TON, maka switch yang dipilih adalah switch S3 dan S4. Untuk mengecek apakah pilihan ini benar atau salah, maka perlu dianalisis berbasis loop arus. Selanjutnya dihasilkan tegangan VABA bernilai positif yakni 20 volt. Maka tegangan VAB menghasilkan tegangan negatif, yaitu VAB minus 20. Nah, bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya, pemilihan switch S3 dan S4 salah. Terbukti dengan menghasilkan VAB negatif. Jalur warna merah dan jalur warna pink adalah jejak arus, sesuai gerakan anak panah sebelumnya. Kalau saklar S3 dan S4 salah, maka sudah pasti memilih saklar S1 dan S2 pasti benar. Untuk itu kita buktikan dengan analisis loop arus. Dilihat dari arah anak panahnya, titik A terhubung langsung dengan sumber tegangan sisi positif 20 volt. Titik B terhubung langsung dengan sumber tegangan sisi negatifnya. Jadi tegangan sesaat VAB positif 20 volt. Jadi pemilihan saklar benar. Sekali lagi pemilihan saklar telah benar. Tegangan sesaat VAB positif 20 volt. Sekali lagi tegangan sesaat. Tegangan sesaat tidak sama dengan tegangan rata-rata. Tegangan sesaat memang positif, tetapi tegangan rata-ratanya bisa negatif, bahkan bisa AC. Halo bro, saya tunjukkan di sini dua PWM yang disusun secara unipolar. Artinya apa? Saya terangkan lebih lanjut bahwa dua PWM itu salah satunya lebih kecil, walaupun tipis ujung rambut. Yang penting lebih kecil. Yang penting jangan sama.
Kemudian disusun sedemikian sehingga salah satu yang kecil tadi terletak tengah dari salah satu yang lebar. Jadi saya ulangi, disusun sedemikian rupa sehingga salah satu yang kecil ini terletak di tengah. Di BWM yang lebar, alias si tumpuk. Yang kecil ini harus betul-betul di tengah agar menghasilkan sinyal luaran, misalnya arus dan tegangan yang bagus bentuknya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita memilih TON diletakkan di mana. Kalau di gambar ini TON saya pilih di atas atau pada sinyal VPWM 1 yang kebetulan saya taruh di atas. Dua gambar ini penting untuk bisa menghasilkan tegangan luaran. Jadi tegangan luarannya tidak perlu dihitung-hitung, cukup berbasis melihat ini sudah bisa diterka tegangan luarannya kayak apa. Tapi sebetulnya harus dikasih teori dulu. Jika TON lebih kecil, maka akan menghasilkan tegangan negatif. Ini kan lebih kecil, jadi sudah jelas tegangannya akan negatif. Baik rata-ratanya maupun pulsanya akan negatif. Tapi apakah pulsa ini sangat terkait dengan susunan BWM? Loh ya, ya. Kalau secara matematik dipengaruhi oleh data cycle-nya. Data cycle seperti Anda ketahui adalah D sama dengan TON per T. Anda sudah tahu TON-nya adalah yang ini, kemudian T-nya adalah 0 sampai T yang ini ya. Oke. Kemudian VPM 2 tuh ngikut aja, yang penting tahu teorinya bahwa unipolar seperti itu ya. Oke, sekarang bagaimana tegangan luarannya? Kita lihat dari PWM ini sudah bisa diketahui kira-kira bentuk tegangan luarannya itu bagaimana. Yang penting sudah diketahui bahwa TON lebih kecil maka tegangannya negatif, pulsanya negatif, dan itu adalah merupakan tegangan DC murni. Jadi kalau negatif negatif semua, tidak ada yang positif pun ya. Jadi tegangannya tidak mengandung AC, murni DC, negatif ataupun positif. Kalau TON-nya lebih kecil ya negatif, jadi negatif terus ya, seluruhnya negatif. Ini bagaimana? Kita lihat pada titik X garis bawah 1 sampai 0, ini VPWM 1 0, sedang VPWM 2 adalah high. Nah, pulsa negatif ini amplitudonya sebesar berapa? Pulsa negatif ini amplitudonya adalah sesuai dengan tegangan PD-nya, tegangan masukannya. Kan kita pilih tegangan masukannya 20 kan? Maka tegangan negatifnya minus 20. Jadi tegangan minus 20 dari tegangan masukan. Nilai rata-ratanya tegangan masukan. Jadi karena kalau tegangannya baterai 20 ya 20. Tapi kalau tegangannya itu berupa sinus setengah gelombang ya tinggal diambil rata-ratanya. Rata-ratanya ini adalah besarnya amplitudo tegangan ini ya. Kalau TON-nya lebih kecil ya negatif. Sekarang kita sampai pada waktu ini ya. Ini waktu ini pada titik 0 sampai titik. Tetapi VPWM 2 juga high. Maka high dikurangi high akan menghasilkan 0. Begitu juga pada DT sampai X garis bawah 4. Ini DT sampai X garis bawah 4. Ini adalah 0 dikurangi high akan menghasilkan pulsa tegangan luaran yaitu minus 20 seperti ini ya. Dan seterusnya. Nah, titik-titik berikutnya X garis bawah 4 sampai X garis bawah 5. Kemudian X garis bawah 7. Lagi X garis bawah 8.
maka bentuk sinyal tegangan luarnya sama. Sekarang bagaimana dengan arus? Nah, kita lihat arusnya. Patokannya, kalau TON kita taruh di sini, maka arusnya ada miring ke atas. Tidak peduli apakah arus ini terletak di daerah positif ini, atau terletak di daerah negatif, pokoknya miring ke atas. Tuh, kamu harus menghafalin itu ya. Harus dihafalin itu, logika itu harus dihafalin. Ini adalah hafalan. Hafalan dan logika. Kemudian ketika habis masa TON-nya, ini kosong, maka arusnya ketika negatif, ketika muncul BBM 2, maka arusnya adalah menurun. Tidak peduli apakah dia di positif atau di negatif, menurun. Digambarkan dengan garis ungu. Kemudian selanjutnya bagaimana? Selanjutnya ini 0, maka arus masih ada walaupun tidak ada tegangan sumber ya. Tegangan sumbernya kan dimatikan semua ini, switch-nya kan off semua. Tapi tetap harus mengalir dari motor, itu mengarah ke atas. Karena motornya masih ada tegangan, yaitu VM. Nah, arusnya tetap mengalir sama dengan arus biru ini. Jadi tetap harusnya mengalir ke atas sama dengan yang ini. Kemudian ketika kembali BBM 2 muncul, maka arusnya ke bawah warna ungu. Seandainya tegangan masukan, V, D, sebesar 3,5 volt, berapa amplitudo PWM? Bingung ya? Coba berpikir guys. Nah ini jawabannya. Amplitudo PWM harus 5 volt ketika high, dan 0 volt ketika low. Tidak peduli berapa VD. Mengapa? Agar mesin digital bisa membaca dan mengelolanya. Nah, kita lihat di gambar sebelah kiri, tegangan masukan PD 20 volt dan tegangan luaran VAB bisa diatur dengan mengatur data cycle PWM unipolarnya. Di gambar ditunjukkan amplitudo luaran 5 volt. Dan ini memang standar digital. Jadi maksudnya amplitudo ini adalah amplitudo luaran PWM-nya yang dimasukkan ke salah satu pasangan switch di rangkaian konverter full bridge-nya. Sebaliknya, gambar di sebelah kanan, nah lihat kita menuju ke sebelah kanan. Sebaliknya, gambar di sebelah kanan, tegangan masukan PD di kapol dan tegangan PWM-nya tetap 5 volt. Biasanya para mahasiswa bingung juga ketika tegangan masukan tinggi, maka tegangan PWM-nya rendah banget. Mereka berpikir wajar, itu logis. Tetapi ketika tegangan masukan PD diturunkan sangat kecil, misal 3 volt, 2 volt, bahkan 0 volt, mereka bingung. Halo para penonton, kita lihat arah arus menuju konverter PB. Nah, saya ulang ini ya. Tetapi ketika tegangan masukan PD diturunkan sangat kecil, misal 3 volt, 2 volt, bahkan 0 volt, mereka bingung. Berapa tegangan PWM-nya kalau tegangan masukannya sangat kecil? Misalnya tegangan masukan bahkan 2 volt. Maksudnya tegangan masukan itu adalah tegangan PD-nya. Jika tegangan PD-nya itu diturunkan bahkan sampai 1 volt pun, terus berapa tegangan amplitudo PWM-nya? Apakah tetap 5 volt atau turun secara linear? Ya jawabannya tetap 5 volt. Karena tegangan 5 volt itu adalah tegangan yang bisa ditangkap oleh mesin digital. Yang bisa diartikan oleh mesin digital. Kalau kurang dari 5 volt, ya artinya digital itu bingung. Kalau sangat kurang sekali, maka menganggap itu adalah 0. Tentunya beda, artinya 0 dengan 1. Kalau mendekati 5, artinya 1. Halo para penonton, kita lihat arah arusnya sekarang.
Kita lihat arah arus menuju ke konverter VB. Artinya arusnya itu berarah negatif. Dikarenakan apa? Dikarenakan tegangan VAB lebih kecil daripada tegangan VCD. Loh, kok bisa lebih kecil? Ya, karena tegangan VAB diatur oleh PWM-nya, oleh data cycle PWM unipolarnya. Teorinya kan sudah saya tunjukkan pada tayangan sebelum ini. Loh, kok bisa lebih besar VCD-nya ya? VCD itu kan tegangan terminal motor ya, yang keluar dari penguatan medan, jadi tegangan magnetnya. Ini bisa terjadi hanya pada beban motor DC shunt berpenguatan medan dengan sumber tegangannya terpisah atau berbeda, atau tegangan sumber DC-nya yang lain, atau tegangan sumber DC yang kedua. Jadi begitu ya, atau saya ulangi. Ini bisa terjadi hanya pada beban motor DC shunt yang berpenguatan medan dengan sumber tegangannya terpisah, atau sumber tegangannya berbeda, atau sumber tegangan DC-nya tegangan DC yang lain, atau tegangan sumber DC yang kedua. Supaya lebih jelas, lebih banyak ini, penjelasannya banyak. Gambar yang ditunjukkan ini adalah skema sistem konverter DC-DC full bridge dengan beban motor DC dengan rangkaian yang bermacam-macam. Ada 4 macam. Dengan ciri khasnya sebagai berikut. PWM-nya 2. Adalah ciri khas konverter DC-DC full bridge. Terus bebannya motor DC. Maka jelas konverternya adalah konverter DC-DC full bridge. Gambar A, sistem konverter DC-DC full bridge dengan beban motor DC seri dengan penguatan medan terpisah. Gambar C, sistem konverter DC-DC full bridge dengan beban motor DC shunt dengan penguatan medan sendiri. Gambar B, sistem konverter DC-DC full bridge dengan beban motor DC shunt dengan penguatan medan terpisah. Gambar D. Sistem konverter DC-DC full bridge dengan beban motor DC seri yang berpenguatan medan sendiri. Tentunya mereka, motor DC itu, mempunyai karakter yang sedikit berbeda-beda. Karakter dari motor DC ditinjau dari kecepatan, daya dorong tarik, arus, tegangan, itu tergantung dari susunan lilitan medan disambung bagaimana. Dengan lilitan jangkarnya, seri, atau paralel, atau seri paralel, dengan lilitan jangkarnya, armatur, dengan motor DC-nya. Di antara terminal titik C dan D terdapat konduktor yang sering disebut lilitan jangkar, atau dalam bahasa Inggris armatur. Sedangkan lilitan medan, sering juga disebut stator karena sering tidak bergerak, sedang yang bergerak berputar adalah armaturnya, atau lilitan jangkar, atau konduktornya. Tegangan VAB adalah tegangan yang keluar di terminal A dan B, dan dihasilkan dari perubahan D pada PWM-nya. Tegangan luaran VAB 20 volt atau lebih kecil dari 20 volt dan yang terkecil adalah minus 20 volt. Kondisi normal atau kondisi motor berputar maju, jika tegangan VAB lebih besar daripada tegangan VCD, tegangan VAB dan tegangan VCD bisa diatur dan polaritasnya juga bisa diatur. Sedangkan polaritas arus tergantung dari tegangan VAB dan VCD. Jika tegangan VAB lebih besar maka arus akan positif, jika sebaliknya maka arah arus negatif.
Masih berlanjut pembahasan seputar tegangan AB dan CD. Amati gambar ini. Yang menggambarkan 4 sumbu, itu ada sumbu V positif, ada sumbu V negatif. Itu tadi sumbu yang vertikal. Sedang sumbu horizontal, arus I positif, dan arus I negatif. Nah, itu adalah daerah kuadran 1, sumbu vertikal adalah tegangan V AB positif, sedang sumbu horizontal adalah I AB positif. Bagaimana membuat tegangan positif dengan membuat PWM TON lebih panjang daripada TOF? Iya, kalau durasi TON lebih panjang dari TOF, maka tegangan V AB positif. Dalam gambar diperlihatkan TON lebih kecil dari TOF, maka tegangan V AB negatif. Apakah penonton, pemerhati, pirsawan masih ingat dalam mengubah arah arus? Baiklah, mengubah arah arus tinggal mengatur besar tegangan VAB dan VCD. Dengan prinsip arus mengalir dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Sedangkan tegangan VAB dan tegangan VCD bisa diatur oleh masing-masing PWM-nya. Sumber listriknya berupa DC, ada 2 buah sumber tegangan dengan luaran VAB dan luaran VF. Sekali lagi dengan luaran VAB dan luaran VF. Luaran VAB untuk memberi daya konduktor, atau jangkar, atau armatur. Luaran VF untuk memberi daya pada lilitan medan. Interaksi antara tegangan VAB dan VF menghasilkan tegangan di terminal C dan D. Sekarang kita bahas lagi pulsa-pulsa PWM. Ada 2 pasang PWM. Mereka adalah PWM dengan metode unipolar. Pasangan 1 adalah PWM 1 dan PWM kedua. Pasangan yang lain adalah PWM 3 dan PWM keempat. Pasangan 1, yakni PWM 1 dan PWM 2, mempunyai dati sikel 0,29. Apa efeknya pada tegangan luarannya, yakni VIAB? Tentunya VIAB mempunyai polaritas negatif. Pasangan PWM lain, yakni PWM 3 dan 4, dan dengan dati sikel 0,64. Artinya, konverter yang kedua mensupli tegangan positif dan arus pada terminal F atau VIF berbasis dati sikel 0,64 tadi, dan diteruskan ke VCD. Lantas berapa tegangan VCD? Tegangan yang terjadi berdasarkan gaya gerak fluks magnet medan magnet lilitan. Lihat lingkaran di lilitan ya. Yang karena berinteraksi tegangan VF dan tegangan VAB, dan berinteraksi dengan gaya gerak magnet di batang jangkar diam atau berputar pun. Maka muncullah nilai tegangan VCD. Nah, kita sudah paham bagaimana mengubah tegangan VIAB, dan bagaimana mengatur tegangan VCD. Tegangan VIAB harus berbeda nilai rata-ratanya dengan tegangan VCD, agar arus mengalir ke jangkar, sekali lagi ke jangkar. Dan arahnya dari tegangan lebih tinggi ke yang lebih rendah. Oh iya. Mungkin para pemirsa bertanya-tanya, di mana VCD-nya? Iya, VCD memang tidak terhubung di analisis gambar ini, tetapi menentukan arah arus VAB-nya. Untuk memahami hubungan listrik antara tegangan VAB dan VCD, pemirsa bisa melihat lagi tayangan sebelum ini. Atau melihat gambar rangkaian yang akan saya perlihatkan. Sebagai berikut. Nah, sekarang sudah paham. Nah, pirsawan tinggal mengatur tegangan VAB dan VCD, mengaturnya dengan mengubah dati sikel PWM mereka, maka arah arus VAB bisa ditentukan. Mau apa sekarang? Mau mundur, mau ngerem, mau maju. Tinggal pilih arah arus VAB dan polaritas tegangan VAB dan VCD.